mengucap syukur ya Tuhan apabila kami memiliki Allah yang begitu baik terhadap kami ya Tuhan. Allah yang begitu mengerti kami ya Tuhan. Allah yang selalu mendengar akan setiap jeritan hati kami ya Tuhan. Bukan karena kami layak, bukan karena kami berharga, bukan karena kami memiliki segala hal sehingga Engkau baik kepada kami. Tapi kami adalah orang yang tidak layak di hadapan Engkau. Kami adalah orang yang selalu melawan Engkau ya Tuhan. Tetapi Engkau sungguh baik terhadap kami. Bahkan Engkau mau mati bagi kami ya Tuhan. Dan bahkan Engkau tidak meninggalkan kami ya Tuhan. Meskipun Engkau telah naik ke atas, tapi bukan untuk meninggalkan kami. Engkau menyediakan tempat bagi kami sehingga pada saatnya nanti kami boleh bersama-sama dengan Engkau di tempat yang telah Engkau sediakan bagi kami ya Tuhan. Dan bahkan sementara kami di dunia ini ya Tuhan, Engkau terus menyertai kami. Engkau terus menemani kami ya Tuhan. Dan biarlah kami pun boleh terus mengikuti Engkau. Kami boleh terus mendengarkan akan firman-Mu ya Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, biarlah Engkau buka hati kami, Kau buka pikiran kami ya Tuhan, sehingga kami boleh mendengarkan akan kebenaran firman-Mu, dan biarlah firman-Mu boleh diam dalam hati kami, menuntun hidup kami ya Tuhan. Dan pimpin hamba-Mu, tutup bungkus hamba-Mu dengan kuasa darah-Mu, biarlah apa yang Dia ucapkan berasal daripada Engkau saja. Kami siap untuk mendengarkan firman-Mu, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Silakan duduk Bapak Ibu sekalian. Ya, hari ini 15 Juni ya. Waktu saya mempersiapkan ini, saya nggak tahu ya, ternyata hari ini Hari Ayah. Ya, jadi untuk para bapak-bapak di tempat ini, selamat Hari Ayah. Dan biar kita boleh menjadi ayah yang baik bagi untuk semua anak-anak kita. Oke, nah tanggal 15 Juni ya, 181 tahun yang lalu, gak usah dihitung lah ya, 1844. Ya, ada seseorang dia mendaftarkan hak paten, ya, hak paten atas pengelolaan karet. Ya, jadi ya kalau kita bisa nikmati karet, ya baik itu ban ataupun untuk segala jenis karet-karet yang ada, ya orang ini waktu 181 tahun itu mendaftarkan paten untuk inovasi dia gitu ya. Ada yang tahu siapa? Yang pasti bukan yang ini ya. Ya karena saya belum lahir gitu ya. Dan buat yang belum kenal, ya saya Henry Chandra, ya istri saya Luana Boru Sebayang, anak saya 2, Alex dan Grace. Pelayanan saya di tempat ini, saya pembimbing kesan untuk wilayah Antasari. Oke, baik, sekian perkenalan saya. Nah, tema yang diberikan saya pada pagi hari ini adalah perubahan dari dalam, ya, transform from within. Oke, nasnya diambil dari Galatia 5 ayat 16 sampai 25. Tapi saya bacakan 16, 17, 22 sampai 25 saja. Ya, lengkapnya biar baca pada waktu kesan, ya. Oke, baik, saya bacakan ya. Maksudku, hiduplah oleh roh, dan kamu tidak akan menuruti kehendak daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan, sehingga kamu tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Mereka yang menjadi milik Kristus Yesus telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh roh. Ya, surat Galatia ini ditulis oleh Rasul Paulus untuk jemaat di Galatia. Nah, Galatia ini bukan suatu kota ya. Galatia ini suatu
provinsi. Ya, mungkin bisa next. Nah, itu kira-kira latar belakang petanya ya. Jadi wilayah Galatia itu kalau sekarang itu di sana itu sekitar kota Ankara di situ ya. Jadi waktu zaman Paulus saat itu Ankara itu kira-kira Antioquia gitu ya. Jadi wilayah Galatia itu antara Antioquia, Iconium, Listra, Derbe ya sekitar itu. Dan Paulus menulis surat ini tahun 49 Masehi. Ya, oke. Ya. Ada dua isu yang Paulus tanggapi dalam surat Galatia di sini ya. Jadi Paulus nulis surat Galatia untuk jemaat di Galatia karena ada beberapa hal ya. Dua hal ini. Yang pertama, ternyata banyak mereka itu tidak boleh dikatakan mempertanyakan statusnya Paulus ya. Ternyata enggak cuma sekarang aja kita mendengar kalau kan kita juga sering dengar kan bahwa kita dianggap sebagai bukan pengikut Kristus tapi pengikut Paulus ya. Jadi kita sering mendengar seperti itu kan ya. Ternyata nggak cuma saat ini aja gitu loh. Dari dulu udah seperti ini gitu ya. Kenapa? Ya karena mereka mempertanyakan Paulus gitu ya. Padahal Paulus itu sudah istilahnya sudah diakui gitu loh. Makanya di sini dalam beberapa surat Paulus dengan jelas ya mengatakan surat dari Paulus Rasul Kristus. Nah, dia kadang-kadang menegaskan hal itu gitu ya. Nah, dia diakui oleh Petrus ya, diakui oleh Yohanes. Ya Petrus saat itu boleh dibilang pemimpinnya para rasul ya saat itu kan. Nah, itu dia sudah diakui gitu ya. Dan bahkan dia dibaptis oleh Ananias yang diperintahkan langsung oleh Tuhan Yesus. Dan Ananias lah yang mengantar untuk memperkenalkannya kepada Petrus. Ya, jadi di sini Paulus sekali lagi menyatakan kerasulan dia di surat ini ya. Dan juga ternyata di Galatia ya ada beberapa imam yang mengajarkan bahwa percaya Tuhan itu harus secara mutlak mentaati hukum Taurat di situ. Jelas-jelas kamu mesti mutlak ikut hukum Taurat di situ. Makanya di sini Paulus sekali lagi menjelaskan bahwa hidup kita bukan lagi di bawah kuasa hukum Taurat, tapi dalam kuasa kasih karunia Kristus ya. Nah, itu latar belakang dari kitab Galatia. Balik lagi ke pembahasan kita hari ini ya. Mengapa orang melakukan apa yang dia lakukan gitu ya. Jadi ada dorongan dari dalam diri seseorang yang membuat ia melakukan tindakan apabila kita bisa mengubah pemikiran seseorang sehingga dia sadar sepenuh hati, maka dia dapat mempengaruhi seseorang untuk bertindak sesuai dengan apa yang dia mau gitu ya. Jadi seseorang itu bertindak atau melakukan sesuatu itu karena apa yang ada di dalam dia. Ketika dia meyakini sesuatu dalam hati dia akan bertindak ya. Oke. Nah, Claude C. Hopkins itu pelopor dunia periklanan ya. Pelopor dunia periklanan, dia yang membuat iklan Quakers ya, Palmolive, terus juga Goodyear ya. Itu di tahun 1915 ya. Nah, si Claude C. Hopkins ini diminta saat itu oleh Pepsodent untuk membuat iklan buat Pepsodent ya. Dan si Claude Hopkins ini berkali-kali menolak gitu loh. Tetapi karena terus diminta untuk membuat iklan pasta gigi iklan ini, jadi akhirnya dia terima gitu ya. Terus kenapa alasan dia menolak untuk mengiklankan Pepsodent? Karena ternyata
pada saat itu tahun 1915 ya, tahun itu hanya sekitar 70% orang yang mau gosok gigi. Ya, ternyata orang dulu itu istilahnya nggak terbiasa untuk menggosok gigi ya, makanya si Claude Hopkins ini dia bilang nggak ada satu teori yang bisa untuk meyakini orang untuk mau gosok gigi, dia bilang saat itu gitu ya. Jadi dia juga bingung untuk mau ngubah itu, makanya dia menolak gitu loh. Tetapi ketika dia terima, akhirnya dia memikirkan hal itu dan akhirnya dia punya satu pemikiran bahwa ya dia bikin Pepsodent itu sebagai pencipta keindahan, yaitu dia membuat gigi putih gitu loh. Jadi ya saat itu untuk buat gigi putih ya mesti pakai Pepsodent. Nah, kira-kira seperti itu kan. Jadi dengan gigi putih senyum itu akan indah. Gitu. Jadi saat itu kan ada yang namanya senyum Pepsodent. Ya kan dulu iklan pernah kan senyum Pepsodent. Nah, jadi waktu itu dia ciptain itu senyum Pepsodent, terus dia tampilin dengan bintang yang saat itu ya, saat zamannya itu ya. Itu ada seri Temple dan Clark Gable ya. Jadi keinginan dalam hati untuk tampil indah dengan senyum Pepsodent mendorong untuk mengubah kebiasaan menjadi rutin bergosok gigi. Nah, keinginan dari dalam hati merupakan pendorong untuk seseorang untuk melakukan suatu perubahan. Makanya Rasul Paulus pun dalam kitab Galatia ini dia menyatakan bahwa agar kita mengalami perubahan yang lebih baik dan terus menerus, agar mereka, ya katakan mereka dari kehidupan yang lama, maka kita perlu menyadari 3 hal ini ya. Yang pertama, terdapat 2 keinginan yang bertentangan dalam diri kita. Ya, ayat 16 dan 17, maksudku hiduplah oleh roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh, dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Jadi ada 2 keinginan yang bertentangan dalam hidup kita, yaitu pertama keinginan daging dan keinginan roh. Ya, manusia diciptakan itu spesial ya. Jadi manusia diciptakan itu nggak sama dengan makhluk-makhluk yang lain gitu ya. Jadi kalau binatang diciptakan, mereka hanya punya naluri gitu ya. Jadi dan hanya hidup berdasarkan naluri mereka gitu. Jadi mereka nggak mungkin punya istilahnya mau gimana gitu ya. Contoh ya, beruang nggak mungkin punya keinginan untuk terbang, bener? Ya nggak? Beruang ya hidupnya gitu aja. Dia akan suka madu gitu aja gitu. Jadi nggak mungkin dia bisa tiba-tiba suka makan sayur, ya enggak gitu ya. Jadi beda gitu loh. Nah, manusia itu diciptakan itu jadi nggak seperti robot ya. Jadi hidup manusia itu nggak seperti robot. Jadi yang dikerjakan hanya itu aja gitu ya. Dan manusia itu punya yang namanya kehendak bebas di sini, free will ya, kehendak bebas gitu ya. Jadi manusia hidup jadi punya pilihan gitu ya dalam hidupnya gitu. Mau hidup sesuai yang Tuhan kerjakan, Tuhan ciptakan dia bagi manusia itu untuk selalu taat dan menikmati semua yang telah Tuhan sediakan, atau mau hidup melawan Tuhan. Dan ternyata dalam free will-nya manusia, dalam kehendak bebasnya manusia, akhirnya manusia memilih untuk melawan Tuhan. Dan disitulah dosa. Ya, setelah manusia jatuh dalam dosa, hanya ada satu pilihan bagi manusia, yaitu hidup melawan Tuhan. Hidup menurut keinginan daging. Ya, meskipun manusia punya punya perbuatan baik, ya, punya keinginan baik, ya, itu karena ya
manusia itu diciptakan dari Allah. Allah adalah sesuatu, Allah itu kan baik gitu ya. Jadi karena dia diciptakan dari Allah, jadi ada hal-hal baik yang masih tertinggal. Ya, itu yang namanya nurani manusia. Gitu. Tetapi pada dasarnya manusia yang berdosa itu ya gak bisa lagi kembali kepada Tuhan. Gak bisa lagi kembali mengikuti sepenuhnya kehendaknya Tuhan. Manusia udah gak bebas, ya, udah terikat dari dosa. Jadi manusia yang berdosa hanya punya satu, keinginan daging, gitu ya. Dan keinginan roh itu hanya diberikan kepada orang-orang yang percaya sama Tuhan. Ya, ketika manusia bisa percaya bahwa Yesus itu adalah Tuhan dan Juru Selamatnya, itu karena Tuhan menaruh roh dalam hatinya. Ya, dan roh itulah yang membuat dia bisa menerima, buat dia bisa mengakui Yesus itu sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya dia. Ya, hanya dengan percaya kepada Yesus, manusia bisa memiliki roh sehingga mampu untuk menolak keinginan daging dan menuruti keinginan roh. Ya. Nah, jadi untuk dapat berubah ya ke arah yang lebih baik, kita mesti sadar gitu ya bahwa ternyata dalam diri kita itu ada dua keinginan ya, satu keinginan daging dan keinginan roh. Nah, hal yang kedua adalah keinginan yang dituruti itu akan menentukan masa depan kita, gitu ya. Jadi apa yang sudah kita pilih itu akan menentukan masa depan kita akan seperti apa ya. Kalau di sini ayat 19 sampai 23 mengatakan kalau perbuatan daging itu telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruhan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, pencideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Namun buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, dan kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal itu. Jadi di sini udah jelas keinginan daging seperti apa, keinginan roh seperti apa. Dan keinginan yang kita turuti itu akan menentukan masa depan kita. Ya, jadi ada cerita ya, cerita tentang Amir. Ya di sini Amir memiliki teman yang namanya Hasan dan Tono. Ya, nggak ada ya Amir, Hasan, Tono di tempat ini ya. Oke, jadi nah si Hasan adalah ceritanya orang yang baik ya, anak yang baik, anak yang tahu tanggung jawabnya sebagai pelajar, anak yang tahu memanfaatkan waktunya sebagai seorang pelajar adalah dengan belajar dengan sebaik-baiknya. Ya, menghargai waktu dia dengan maksimal, ya, menggunakan segala waktunya untuk sesuatu yang baik dan tidak menghabiskan waktunya untuk perbuatan yang sia-sia. Sehingga dia memakai masa muda dia untuk membekali dirinya sehingga pada saat nanti dia dewasa, hidup dia sudah punya bekal, ya. Sebaliknya, ya si Tono, ya dikatakanlah dia anak tunggal, anak yang ya hidup berkecukupan gitu ya. Jadi dia nggak pernah mikir segala yang susah. Jadi dia pakai waktu dia ya untuk ya menyenangkan hati dia saja gitu ya. Tidak mau belajar gitu ya. Yang penting dia happy saat itu. Ya hanya tahu membakar waktu untuk kesenangannya saja. Ya. Nah, akhirnya waktu dia yang terpakai habis sia-sia dan dia nggak punya bekal nanti di masa depan. Nah, sekarang si Amir ya, dia punya pilihan gitu ya. Dia mau berteman dengan Hasan atau berteman dengan Tono. Nah, pilihan dia yang akan mempengaruhi hidup si Amir nanti ya. Dia akan menjadi yang seperti si Hasan atau si Tono ya. Jadi keinginan yang dituruti itu akan menentukan masa depan yang nanti akan kita syukuri atau kita sesali.
Kalau pilihan kita menuruti keinginan daging, ya mungkin nanti hidup kita akan kita sesali gitu ya. Sebaliknya kalau kita mengikuti keinginan roh, hidup kita pasti akan kita syukuri di sini ya. Nah, kemarin pada saat akhir tahun ya di sekolah anak saya gitu ya, penutupan tahun ajaran ya. Jadi waktu itu ada kayak inilah ya, kayak ibadah gitu ya. Jadi waktu itu prinsipalnya bilang gitu ya, dia menemukan satu waktu dia scroll TikTok juga gitu ya, dia menemukan gitu ya, dia menemukan satu kalimat seperti ini ya. Jadi mempersiapkan anak itu ya, karena ini kan bidang pendidikan gitu ya. Kita sebagai orang tua yang punya anak, kita mempersiapkan anak kita seperti apa. Di sini dikatakan prepare to Harvard or prepare to heaven. Jadi kita mau mempersiapkan anak kita mau membekali anak kita itu untuk hanya sekedar untuk supaya dia bisa sekolah di tempat yang terbaik, Harvard, ya, atau kita mau mempersiapkan anak kita untuk ke tempat yang terbaik, yaitu surga. Ya. Jadi, ya kita mau pilihan kita mau mengikuti keinginan daging atau keinginan roh itu akan menentukan masa depan kita. Ya, masa depan yang akan kita sesali atau masa depan yang akan kita syukuri gitu ya. Dan yang ketiga adalah penyerahan diri kepada keinginan Roh Kudus itu akan memerdekakan kehidupannya kita. Ya, maksudku, hiduplah oleh Roh, maka kamu tidak akan menuruti keinginan daging. Jadi kalau kita memilih untuk keinginan Roh, ya hidup kita harus dipimpin oleh Roh Kudus. Di sini ya maksudnya ya. Jadi sama seperti bangsa Israel. Ya, bangsa Israel ketika mereka keluar dari bangsa Mesir, ya, mereka berjalan dipimpin Musa berjalan untuk melewati padang gurun, ya, dengan pimpinan dari Tuhan. Ya, ya, bahkan ketika karena kebebalan bangsa Israel, ketika akhirnya Tuhan bilang, ya sudah, pokoknya nanti saya akan kirim orang yang akan nuntun kamu gitu ya. Terus saya udah gak akan mimpin kamu. Di situ Musa berlutut di hadapan Tuhan. Ya dikatakan, jikalau bukan Tuhan yang pimpin, saya gak akan berjalan. Dikatakan, Musa berlutut di hadapan Tuhan mengatakan, jikalau bukan Tuhan yang mau mimpin bangsa ini, dia gak berjalan. Dan akhirnya Tuhan tetap memimpin bangsa Israel. Jadi Tuhan memimpin bangsa Israel waktu itu dengan tiang api dan tiang awan. Jadi di padang gurun itu cuacanya sangat ekstrim ya. Cuacanya sangat ekstrim. Jadi panas, sangat panas. Dingin, sangat dingin gitu ya. Jadi di waktu panas ada tiang awan yang akan menutupi bangsa Israel ketika berjalan sehingga mereka bisa berjalan di tengah-tengah kepanasan yang ada karena Tuhan seperti payung memayungi mereka gitu sehingga mereka nggak kepanasan. Dan kalau malam itu sangat dingin sehingga ada tiang api yang menghangatkan bangsa Israel. Kalau kedua tiang ini nggak berjalan, mereka akan diam di tempat gitu ya. Kenapa? Soalnya kalau tiang ini nggak berjalan, misal tiang awan ini nggak bergerak ya. Mereka jalan, artinya kan ke satu sisi yang nggak dinaungi tiang awan, mereka akan kebakar. Karena itu sangat panas. Gitu loh. Begitu juga kalau malam gitu ya. Kalau tiang apinya nggak jalan, mereka akan diam di tempat itu. Soalnya mereka keluar dari payung tiang api itu, mereka akan kedinginan mati. Jadi mereka berjalan itu dengan pimpinan langsung dari Tuhan. Begitu juga dengan hidup kita. Kalau kita menuruti keinginan roh,
jalan hidup kita pun harus selalu mentaati Roh Kudus yang ada dalam diri kita. Ya. Sebagai manusia yang berdosa, kita selalu punya keinginan berubah status kita karena ya nurani kita sebagai ciptaannya Tuhan. Tapi dosa itu membuat kita terikat sehingga kita nggak bisa merdeka. Hanya melalui Yesus kita dapat lepas dari cengkeraman iblis dan melalui Roh Kudus yang Tuhan tempatkan dalam hati setiap orang percaya yang terus-menerus menuntun kita. Dan jika kita terus mentaati tuntunan Roh Kudus, akan membuat hidup kita semakin baik dan serupa Kristus sampai akhirnya memerdekakan kita kelak saat Tuhan Yesus datang kedua kali menjemput kita. Ya, semakin kita berserah kepada keinginan Roh Kudus, semakin besar pula perubahan yang kita alami dalam kehidupan kita. Jadi, dulu saya itu pernah istilahnya kan memang saya dari keluarga yang bukan Kristen ya. Ya, papa mama saya masih Buddha gitu ya. Terus ya pasti dilarang lah ya. Pasti dilarang gitu ya. Dan karena dilarang ya mungkin saya nggak ini. Sampai akhirnya saya malah ikut satu aliran yang nggak diakui Kristen lah ya. Nggak diakui Kristen gitu loh. Tapi dia tetap pakai Alkitab. Nah itulah pinternya iblis ya. Akan istilahnya akan menggoda kita sehingga mengaburkan kita sehingga mungkin kita ya kita tetap percaya sama Alkitab gitu. Tapi akhirnya dibawa pengajaran-pengajaran yang bahkan benar-benar beda sama sekali gitu ya. Jadi mereka nggak mengakui Yesus sebagai Tuhan. Jadi Yesus itu hanya mereka bilang Yesus itu Michael, penghulu malaikat yang datang untuk menyelamatkan manusia gitu ya. Dan mereka nggak percaya akan salib gitu ya. Terus juga ya karena aliran ini kan istilahnya nggak diakui Kristen gitu ya. Jadi ya mungkin diam-diam gitu ya, ngumpet-ngumpet gitu ya. Dan mereka mengatakan, ya kan dulu Yesus seperti itu, ya enggak? Ya, pengikut-pengikut Kristus juga istilahnya enggak terang-terangan kan? Gitu loh. Jadi ya kalau kita hidup seperti ini ya sesuai dengan Alkitab kan? Ya, itulah pintarnya mereka, gitu ya. Dan akhirnya secara enggak sadar saya mengikuti mereka, gitu. Tapi saya mengucap syukur gitu ya. Ketika saya percaya sama Yesus, Tuhan taruh roh dalam hati saya. Dan itu yang menggelisahkan saya. Gitu ya. Ya, itu yang menggelisahkan saya. Jadi dalam satu masa kehidupan saya lagi goyang gitu ya. Saya lagi goyang, akhirnya saat itu saya mengambil keputusan saya kembali lagi gitu ya. Saya kembali mempercayai Yesus. Gitu ya. Dan saya percaya gitu ya, ketika saya ngambil keputusan itu, ketika saya taat akan keinginan roh yang membuat saya kembali mengikuti Tuhan, Tuhan Yesus memerdekakan saya dari keterikatan itu. Gitu ya. Dan akhirnya ya membuat saya jadi seperti sekarang ini. Ya, jadi penyerahan diri kepada keinginan Roh Kudus itu akan memerdekakan hidup kita, gitu ya. Jadi kalau memang kita mau hidup oleh Roh Kudus, ya kita harus terus-menerus hidup percaya dengan Roh Kudus ya. Dari sejak kita percaya ya. Kalau saya percaya dari waktu saya SMP, terus percaya sampai sekarang dan bahkan sampai keterusnya, sampai usia. Sampai Tuhan memanggil kita, kita harus tetap setia mengikuti Tuhan. Ya, dan ya mungkin bisa ditampilin. Iya, ya. Jadi kita harus tetap setia mengikuti Tuhan sampai masa tua kita, ya, masa senja kita. Nah, kita akan mengadakan KKR khusus untuk kaum senior, ya. Untuk kaum 50 tahun ke atas, nanti hari Rabu
gitu ya. Jadi saya harap ya untuk mereka yang sudah berusia di atas 50 bisa mengikuti KKR ini ya. Biar kita boleh tetap setia mengikuti Tuhan sampai akhir hidup kita ya. Diadakan di Hotel Asoka lantai 5 dan mungkin bagi kita yang punya orang tua mungkin kita bisa mengantar mereka, mengajak mereka untuk mengikuti KKR ini ya. Oke, baik, kesimpulan untuk mengalami perubahan yang lebih baik dan terus menerus kita harus menyadari bahwa terdapat dua keinginan yang bertentangan dalam hidup kita ya. Keinginan yang diikuti itu akan menentukan masa depan kita dan penyerahan diri kita kepada keinginan Roh Kudus itu akan memerdekakan kita. Oke, baik, kita berdoa. Kami ucap syukur ya Tuhan, kami boleh memiliki Allah yang mengasihi kami ya Tuhan, dan yang tidak meninggalkan kami ya Tuhan, dan bahkan mengutus Roh-Mu untuk diam dalam hati kami ya Tuhan, sehingga boleh menuntun akan kehidupan kami ya Tuhan. Dan kami ucap syukur ya Tuhan apabila kami pada hari ini kami boleh menyadari ya Tuhan, apabila dalam hidup kami memiliki dua keinginan daging dan keinginan roh, dan keinginan yang kami turuti itu pun akan menentukan masa depan kami. Dan ketika kami menyerahkan kehidupan kami kepada Roh Kudus, itu yang akan memerdekakan hidup kami ya Tuhan. Dan biarlah hidup kami boleh terus dipimpin oleh Roh-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa, haleluya, amin.